Shalom saudaraku, kita bersyukur kita dipertemukan oleh Tuhan di hari kelima ini. Masih dari Tanah Toraja, ini anugerah berkat buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita mensyukuri kebaikan Allah ini dengan bersedia menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik di perjalanan hidup kami. Di awal tahun 2021 kami merasakan berkat-Mu yang melimpah. Kami datang menyatakan syukur dengan bersedia kembali menerima firman-Mu. Dengan percaya firman Allah di pagi ini menjadikan kami semakin bersemangat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Karena itu ialah di sorga berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di tanggal 5 pagi ini terambil dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Allah. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku, tema renungan kita di tanggal 5 pagi ini dituliskan dalam Sabda Bina Umat. Jangan takut karena Tuhan adalah perisaimu. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang Tuhan, tentu yang ada pada pengertian kita, Tuhan itu kekal, Tuhan itu abadi. Artinya Dia punya kekuasaan yang tak terkalahkan oleh apapun. Apa saja yang Dia kehendaki pasti terjadi, karena Dia pemilik dari kehidupan ini. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai mendapatkan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang menurut kita tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah, karena Dia punya kuasa, Dia punya kehendak yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ini yang terjadi saudaraku kepada Abraham. Ketika ketakutan Abraham melihat apa yang menjadi miliknya, yang akan diwariskan kepada orang yang bukan keturunannya. Lalu di sana firman Allah datang kepadanya, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Sebagai manusia, Abraham berkata, bagaimana mungkin, aku sudah tua, istriku sudah tua. Tapi mari saudaraku, kita kembali melihat kuasa Tuhan yang tak terbantahkan. Tuhan katakan, engkau akan mendapatkan keturunan. Bahkan jumlahnya sama banyaknya dengan bintang-bintang di langit. Saudaraku, ini luar biasa. Dan ini benar terjadi karena memang Tuhan, sekali lagi Tuhan yang menentukan, Tuhan yang berkehendak, tidak ada yang bisa membantahnya. Sampai hari ini keturunan Abraham itu ada, yaitu saya dan Bapak Ibu. Ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai tidak lagi meragukan Tuhan, tapi kita semakin mengimani Dia. Kalau dalam Dia kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Firman Tuhan sudah katakan, mintalah maka engkau akan mendapat. Persoalan saudaraku, apakah kita meminta dengan iman di dalam Tuhan? Ini menjadi pertanyaan yang patut kita renungkan. Saya mau katakan kepada saudara, apabila kita meminta, mari kita bangun permintaan kita dengan iman di dalam Yesus Kristus. Maka iman di dalam Yesus Kristus akan selalu terjadi indah tepat pada waktunya. Itulah janji Tuhan saudaraku. Mari kita melangkah menyusuri kehidupan yang panjang di 2021 dengan iman dalam Kristus. Maka sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, karena Tuhan selalu berkehendak atas setiap permohonan yang didasarkan atas namanya. Mari kita bangun iman kita hari ini dan seterusnya dengan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang kekal sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami kembali membangun keyakinan kami, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa untuk kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Mari Tuhan, jangan biarkan kami meragukan Engkau, tapi kami terus andalkan Engkau, agar di perjalanan panjang kehidupan kami di 2021, benar-benar kami bangun hanya dengan iman di dalam Yesus, agar kami mendapatkan semuanya yang terbagi dari Tuhan. Karena Tuhan memberkati orang yang hidup dan bernaung dan mengandalkan Engkau dalam segala kenyataan hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang kekal, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.